kemuliaan nasab versus kemuliaan ilmu. Kalau kemuliaan nasab itu sifatnya zati, jadi zatnya memang sudah dari sananya, itu fadilah dari Allah. Orang yang nasabnya keturunan dari Nabi Muhammad SAW, ingat ya, kemuliaannya itu karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Jadi sifatnya itu zati yang tidak bisa dilepaskan, karena zat yaitu menempel, misalnya tulang atau daging ya. Kalau kemuliaannya berdasarkan itu, ya sudah, itu memang lebih mulia. Kalau itu berasal dari Allah, ya kita terima gitu. Karena apa? Karena Nabi Muhammadnya loh ya. Karena kemuliaan Allah memilih kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah ingin memuliakan turunannya, ya kita akan terima, pasti terima itu. Allah ingin memuliakan kekasihnya, ingin menampakkan bahwa di tengah-tengah manusia itu ada yang Allah pilih. Ya, ada yang Allah pilih. Dan kemuliaan Nabi itu melekat pada diri Nabi. Ya, jangan lupakan ini. Nabi Muhammad ya, kalau secara basyariahnya adalah darah daging ya. Ya, tapi kerasulannya, risalah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Sebelumnya beliau belum menjadi seorang rasul. Jadi risalah itu sifat ya. Rasul Muhammad SAW itu sifat ya. Kalau kenabiannya ya tinggal di usia berapa Nabi Muhammad ini diangkat sebagai nabi. Apakah sejak lahir atau apakah setelah dadanya dibelah? Ini kan jarang dibahas ya. Ataukah sejak lahir dia diangkat sebagai nabi? Nabi Muhammad ketika sebelum lahir ya sudah ada tanda-tanda kelahiran beliau. Itu ada tanda-tanda kelahiran. Artinya kemuliaan ini berbarengan dengan dirinya Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil beliau sudah memiliki tanda-tanda kenabian. Jadi kemuliaannya ini selalu ya. Kalau Nabi Muhammad itu selalu. Jadi bukan hanya darah daging saja ya. Kalau Nabi Muhammad itu kemuliaannya ya, ilmunya melekat, akhlaknya melekat, bukan hanya darah dagingnya. Karena itu jadi kalau kita sekarang ini mau mengunggulkan nasab karena dia mulia berasal dari Nabi dan hanya berdasarkan pada darah dan daging saja, pada tulang saja, zatnya kan itu jasad ya, sifatnya jasad basyariah, maka ini juga nebeng, saya kira ini ya nebeng kemuliaan. Karena kalau Nabi Muhammad itu kan dijuluki Al-Amin sebelum beliau membawa risalah, sebelum beliau menyebarkan Islam ya. Sebelumnya beliau dianggap sebagai Al-Amin oleh orang-orang kafir Quraisy meskipun belum menjadi rasul. Ya, jadi kemuliaan Nabi itu, sifat mulianya Nabi itu berbarengan dengan darah dan daging Nabi. Ya, maksum, beliau maksum, terjaga. Maka kalau kita ya boleh saja meyakini atau menganggap bahwasanya nasab itu lebih mulia daripada ilmu dengan anggapan bahwasanya nasab itu berasal dari Gusti Allah. Ya, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan fadilah, ya boleh-boleh saja. Akan tetapi akan berlebihan manakala orang menganggap nasab lebih mulia daripada Nabi kemudian merendahkan yang namanya ilmu. Karena kalau ilmu itu ya, kalau kita mengacunya pada Nabi Muhammad, itu selalu melekat pada diri beliau. Dan pewaris para Nabi adalah para ulama, bukan para ahli nasab, bukan orang yang mewarisi nasab. Ingat itu, al ulama warasatul anbiya ya. Jadi bukan dzurriyyat warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya ya, ulama pewaris para nabi. Jadi bukan dzurriyah yang menjadi pewaris para nabi, tetapi ulama yang menjadi pewaris para nabi. Jadi kalau ada dzurriyah nabi yang mengatakan bahwa dirinya lebih mulia daripada ulama yang alim yang mengamalkan ilmunya, jadi kalimat ini harus di cross check dulu, Ingat, karena apa? Nabi Muhammad itu mulianya dan darah dagingnya itu menjadi satu. Itu ya. Ya, ibunya Rasulullah SAW juga mengalami berbagai hal ketika beliau ingin melahirkan. Dan ketika Nabi Muhammad SAW itu
eh, mengikuti ibu susuannya itu, diasuh oleh siapa itu ya, itu kan juga tanda-tanda kenabiannya itu juga sudah terasa. Jadi efek efek apa namanya, baiknya positifnya itu juga ada. Misalnya ada kambing-kambing yang tiba-tiba menjadi subur dan sebagainya. Jadi semuanya menyatu, antara daging dan kemuliaannya itu menyatu. Nah sekarang durian Nabi kan tidak otomatis seperti itu ya. Kalau ada yang mengatakan Habib gila lebih mulia daripada orang alim yang bukan nasab Nabi, ya kalau anda mengatakan itu ya gilanya jangan dihilangkan. Oh berarti ada Habib gila. Kalau Habib yang suka miso-miso berarti Habib misuan kan gitu toh. Jadi tidak bersamaan dengan jadi nggak fair perbandingan ini, tetap aja tidak fair. Karena kalau ingin poin utamanya adalah kemuliaan, ya kita harus gunakan juga bahwa kita harus ingat juga bahwasanya kemuliaan Nabi itu bersatu dengan darah daging Nabi, di mana Nabi Muhammad sebagai basyar ya, basyariahnya Nabi Muhammad itu kemanapun beliau berada, beliau selalu membawa kebaikan, selalu membawa manfaat ya. Dari fisiknya saja, misalnya beliau fisiknya kuat, tidur hanya beberapa jam, terus makan juga seperti itu, beliau fisiknya kuat, tidak makan berhari-hari itu biasa. Bahkan ketika beliau kelaparan, beliau itu mengikat perutnya itu dengan batu. Batu diikat di perutnya supaya perutnya, lambungnya itu tidak banyak sisi kosongnya. Itu ketika sebelum perang Khandaq itu membuat parit itu kan nggak ada makanan sama sekali ya, Rasulullah kelaparan, terus diikatlah perutnya itu dengan batu. Itu fisiknya Nabi mengalami hal-hal seperti itu. Nah sekarang orang yang memuliakan nasab, yang menjunjung tinggi nasab, dikit-dikit nasab, apakah juga mengalami hal seperti itu? Tidak kan? Nah orang yang makanya kalau dari segi nasab itu, karena mereka menganggap bahwa merasa lebih mulia, ya pertanyaan saya adalah apakah Anda, darah daging Anda yang itu dari Nabi itu juga mengalami apa yang dialami oleh Nabi, atau memiliki keistimewaan sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi. Nabi Muhammad pernah ya, dalam sebuah riwayat, dalam itu ketika berwudu pernah itu jari-jarinya mengeluarkan air ya, untuk para sahabat minum. Kok minum apa, digunakan untuk berwudu. Nabi Muhammad pernah membelah rembulan ya. Bahkan ketika kecil beliau mainannya itu rembulan, kemana jarinya digeserkan itu rembulannya juga ikut bergeser. Kalau nasabnya itu dianggap lebih mulia daripada ilmu, maka coba fisiknya ini juga harus sama dengan Nabi dong. Ketika seret begini, rembulan juga ikut bergeser. Supaya apa? Supaya kita enak. Kalau mulia, kalau sama-sama mulia dengan Nabi, ya otomatis kan berarti nasabnya ini banyak, duriannya banyak, ya kita semakin bisa mendapatkan hal positif dari situ. Malah bagus itu, malah bagus. Tidak pernah capek, tidak pernah bahkan sakit tuh cuman sekali ya Nabi itu ya, kan nggak salah ya. Jalan kaki kuat ya. Fisiknya Nabi juga ikut bekerja ketika membangun Masjid Nabawi ya, bekerja betul. Bahkan sahabat sampai menegur apa ya, Bu Anda nggak usah ikut bekerja, Anda ini seorang Nabi gitu. Terus jawaban beliau, bekerja adalah ibadah. Jadi kalau harus nasab itu sifatnya dzati, ya kita harus sama persis dong, sama persis gitu. Perutnya Nabi itu lurus, tidak maju ke depan, tidak buncit, harus persis juga. Itu cara jalan beliau cepat, cara beliau ini basam, wajahnya selalu tersenyum. Kalau kita melihat fisiknya lah ya. Kalau nasab itu dianggap lebih mulia daripada ilmu karena dia berasal dari Nabi, maka harus persis, persis itu. Lidahnya Nabi itu selalu membuat orang gembira ketika berbicara. Setiap orang itu merasa akrab dengan Nabi. Ya, maka orang yang meninggikan nasab ini juga harus persis seperti itu. Lidahnya tidak membuat orang sakit ketika ceramah. Begitu. Karena Nabi itu nubuah, risalah, dan darah dagingnya itu selalu menyatu. Ya ada masuk Nabi misu-misui umatnya sendiri, tidak pernah ya. Ya orang-orang yang ngaku ini durian-durian, nasab-nasab ini kok kebacut kadang kala ya.
Ya kita malah seneng kok kalau misalnya nasab itu lebih mulia dari, artinya apa? Jumlah orang yang seperti Nabi itu bertambah banyak gitu loh. Bayangkan duriah Nabi itu yang berapa jutaan, jutaan ya. Nabi Muhammad itu mulia sekali. Satu nabi aja bisa merubah kondisi jahiliyah menjadi berubah seperti itu dulu ya. Ya. Kalau nasab itu bersandar pada darah daging, maka dia harus persis kemuliaannya. Kemuliaannya dia harus persis. Ini kok katanya darah daging Nabi ini lebih mulia daripada orang berilmu, tapi kok manfaatnya tidak seperti orang yang punya ilmu misalnya ya. Dan dia udah terlanjur keluar-keluar nasab lebih mulia, ya kita terima saja kalau nasab lebih mulia, tapi so what, setelah itu kita mau apa gitu ya. Ini kita mau bicara dari segi basyariah atau insaniyah. Kalau basyariah itu berarti kan manusia dari segi darah dan daging, kalau insaniyah itu dari segi sifatnya ya. Seperti itu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.